Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ari di channel Midnight Story, channel podcast horor kesayangan kalian. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, murah rizki, dan selalu berada dalam lindungannya. Sebelum kita memasuki ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semua untuk like video ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten cerita-cerita horor di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang pocong rumah lelang. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita horor dan ingin saya bacakan di sini, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email Midnight Story. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Perkenalkan, namaku Bekti. Kisah ini aku alami pada tahun 90-an. Saat itu aku baru saja membeli sebuah rumah di pelelangan salah satu bank milik negara. Harganya lumayan murah dan rumahnya pun cukup bagus. Tapi karena mungkin sudah bertahun-tahun tidak dihuni, ada beberapa bagian yang harus direnovasi. Aku tinggal di situ bersama istri dan anakku yang baru berusia 2 tahun. Tiba di hari pertama aku menempati rumah itu, tidak ada kejadian aneh. Cuma waktu itu anakku rewel, terus-menerus minta pulang ke rumah lama atau kontrakan lama sebelum aku tinggal di rumah baru itu. Pikirku biasa, mungkin emang belum terbiasa aja tinggal di rumah baru. Hari pun berlalu. Seminggu sudah aku tinggal di situ. Mulailah timbul keanehan-keanehan. Seperti bau bangkai di setiap menjelang maghrib dan hilang setelah azan isya. Awalnya aku pikir itu bangkai tikus atau apalah. Tapi setiap aku cari selalu tidak ada dan sumbernya pun berpindah-pindah. Kadang dari ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi. Tapi waktu itu aku gak mau berpikir macem-macem. Aku pun mencoba untuk tidak memperdulikannya. Pernah di suatu hari sepulang kerja anakku ngomong kalau dia melihat ada hantu di kamar. Dengan logat cadelnya dia sambil memperagakan di depan ruang TV. Sambil menunjuk ke arah kamar itu. Itu kejadiannya siang menurut anakku. Aku pun cuma bisa bilang, "Oh rapopo," sambil agak merinding juga. Jadi di rumah itu ada 2 kamar. Satu untuk tidur kami, satu lagi untuk ruang menyetrika pakaian. Anakku menunjuk ke arah kamar yang untuk menyetrika tadi. Saat aku mau mandi dan masuk ke kamar itu, aku menemukan ada tanah-tanah basah di atas lantai di kamar itu. Aku mencoba memegangnya, dan memang benar, itu tanah basah. Tiba-tiba juga tercium bau bangkai, gak lama kemudian hilang. Aku memutuskan untuk langsung membersihkannya, tanpa memberitahu istriku. Setelah itu aku pun bergegas mandi. Terus terang setelah kejadian itu, aku menjadi kepikiran, sebenarnya ada apa? Karena itu aku mencoba mengadu ke ayahku. Setelah aku bercerita panjang lebar, ayahku cuma berkata, "Wes tak kandhani toh, ojo dituku omah kuwi." Memang dari awal ayahku tidak setuju kalau aku beli rumah itu, tapi memang akunya yang ngeyel, dan mumpung ada kesempatan. Namanya orang hidup pasti ingin punya rumah sendiri kan? Tapi semua udah terlanjur. Ayahku pun menyarankan untuk mengadakan yasin dan tahlilan di rumah itu. Diadakanlah prosesi itu. Aku mengundang tetangga sekitaran rumah. Bersyukurnya para tetangga cukup baik dan antusias. Yang datang cukup ramai. Dari ruang tamu sampai teras depan terisi penuh. Mungkin sampai hampir tidak cukup makanan yang harus kami hidangkan. Tak lupa para ibu-ibu pun juga membantu istriku di dapur. Singkat cerita, acara doa pun selesai.
Para tetangga mulai ngobrol sembari menikmati hidangan yang ada. Semoga betah ya Mas tinggal di sini, kata Pak RT mewakili para warga. Mungkin selang setengah jam, satu persatu warga berpamitan pulang. Tinggallah 3 orang, yaitu aku, Pak RT, dan Pak Ustadz Akbar. Kita pun asyik ngobrol, dan aku pun terfikir untuk bertanya pada mereka tentang rumah itu. Dengan agak ragu, aku pun bertanya kepada mereka, khususnya kepada Pak Ustadz Akbar, tentang kenapa dan ada apa di rumah itu. Aku pun menceritakan beberapa keanehan yang aku alami, dan terjadilah percakapan panjang antara kita bertiga. Jadi, inti dari pembicaraan itu akhirnya hanya berupa nasihat agar aku lebih giat beribadah dan menguatkan iman. Aku sebenarnya tahu kalau mereka seperti menutup-nutupi tentang bagaimana rumah itu, tapi aku juga tidak bisa memaksa. Malam pun semakin larut. Pak Ustadz Akbar dan Pak RT pun pamit pulang. Kemudian aku pun membereskan rumah. Setelah selesai beberes rumah, aku beranjak untuk tidur. Malam itu pun berlalu dengan tenang. Singkat cerita, sudah hampir 3 bulan aku tinggal di rumah itu. Gangguannya masih sama, yaitu bau bangkai yang berpindah-pindah. Tapi lama-kelamaan seperti terbiasa. Yang penting anak dan istriku tidak mengeluh. Tapi semua berubah sejak ada temanku yang datang ke rumah. Namanya Jono. Menurut pengakuannya, dia bisa melihat hal-hal gaib. Atau indigo lah kalau zaman sekarang. Percaya nggak percaya sih. Karena jujur aja, aku nggak begitu srek dengan Jono itu. Selain karena perangainya yang sombong, dimanapun tempatnya, obrolannya selalu tentang klinik. Singkat cerita, datanglah si Jono ke rumahku. Kita ngobrol basa-basi dan sampailah pada obrolan kalau di rumah aku itu banyak penunggunya. Aku cuma iyain aja. Terus dia juga menawarkan diri untuk mengusir hantu-hantu di rumahku. Wah, kebetulan sekali pikirku. Walaupun dalam hatiku masih kurang percaya dengan kemampuannya. Dia pun meminta sejumput garam. Dan mulailah prosesi gerakan-gerakan ala dukun. Sambil menaburi garam di setiap sudut-sudut ruangan. Sudah aku usir semua. Rumahmu udah bersih, ucapnya sambil menggenggam kain hitam. Semoga aja beneran, batinku. Singkat cerita, Jono pun pulang. Dan malam pun tiba. Malam itu terasa aneh. Perasaanku gusar, tak tahu sebabnya. Hawanya panas. Sampai aku memilih tidur di ruang tamu. Waktu itu tengah malam, saat aku mulai tertidur, ada suara yang membuatku terjaga lagi. Seperti suara kerincingan, suaranya dari teras rumah. Karena penasaran, aku coba mengintip dari tirai. Suara itu masih ada. Aku tengok kanan dan ke kiri. Perlahan, suara itu hilang. Tapi ketika aku berpaling, suara itu ada lagi dan sangat keras. Suaranya tak lagi dari depan rumah, tapi di dalam rumah. Dan ada sesuatu yang jatuh tepat di depanku. Yaitu sosok pocong dengan kain yang lusuh. Mukanya tertutup rapat, kecuali mulutnya. Dengan suara yang berat, sosok itu berkata, "Pergi kamu dari sini." Seketika semuanya gelap, dan aku terbangun keesokan harinya, di tempat yang sama di mana aku melihat sosok itu. Hari itu aku demam tinggi, tapi aku tidak berani bercerita ke istriku. Dan mulai dari situ, kejadian demi kejadian menakutkan kerap aku alami di rumah itu. Apa yang dikatakan Jono kalau penunggunya sudah diusir, semua itu berarti nggak benar. Justru dengan kedatangan Jono, suasana rumahku malah nggak karuan. Gangguan yang dulu cuma berupa bau-bauan, sekarang mulai menjadi penampakan. Tapi hikmah dari kejadian itu,
aku menjadi lebih giat beribadah sebisa mungkin. Sholat 5 waktu dan tahajud. Dan itu cukup manjur dalam beberapa bulan ke depan. Gangguan sudah tidak ada. Pikirku ini semua udah berakhir. Hampir minimal 4 kali dalam seminggu aku melakukan sholat tahajud. Rasa takut di rumah mulai berangsur-angsur hilang. Aku pikir dengan giat beribadah mungkin semua sudah berakhir. Aku mulai sedikit takabur dalam hati. Tapi ternyata semua belum berakhir. Suatu malam, aku bangun sekitar jam 3 dini hari. Dengan percaya diri aku pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Gak ada perasaan apa-apa waktu itu. Sampai ketika aku mulai berwudhu dan membasuh muka. Seperti tercium bau bangkai yang menyengat kemudian hilang gitu aja. Aku sempat berhenti sejenak. Tapi setelah bau itu hilang, aku berpikir mungkin itu cuma perasaan aku aja. Aku pun berjalan menuju tempat sholat. Aku kasih sedikit gambaran ya. Jadi kiblat di tempat sholat di kamar itu kebetulan menghadap pintu dan jendela. Aku pun memulai sholat tahajud. Di rakaat pertama awalnya biasa aja. Tapi saat sujud, aku mulai gak khusyuk. Bau bangkai itu tercium lagi. Sangat amat menyengat. Dan entah kenapa, aku merasa ada yang mengamati dari jendela depan. Aku mulai takut. Tapi aku tetap mencoba melanjutkan. Di rakaat kedua, aku udah tidak berani lagi melihat ke depan. Karena sepertinya emang benar ada sosok yang berdiri di balik jendela itu. Dan ketika aku membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, aku mendengar jelas ada yang menirukan aku berdoa dengan suara berbisik. Qulhuwallahu ahad. Qulhuwallahu ahad. Qulhuwallahu ahad. Qulhuwallahu ahad. Dengan nada seperti mengejek. Di situ aku udah gak karuan. Aku berdiri terpaku gak bisa bergerak. Lidah pun seperti keluh, tak bisa untuk berkata-kata. Suara itu jelas dari sosok di depanku. Dan entah apa yang aku lakukan, aku malah melihat ke arah depan. Dan memang benar, di situ ada sosok pocong. Sosok itu terus mengucapkan, Qulhuwallahu ahad. Qulhuwallahu ahad. Qulhuwallahu ahad. sambil menggerakkan kepalanya. Suaranya semakin jelas dan berteriak. Qulhuwallahu ahad. Qulhuwallahu ahad. Qulhuwallahu ahad. Masih dengan kepalanya bergoyang-goyang seperti mengejek. Entah berapa lama itu, akhirnya aku merobohkan diri sambil menutup mata. Dalam hati aku berdoa sebisanya. Dan suara maupun sosok itu perlahan hilang setelah terdengar azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkat cerita, istriku menceritakan tentang apa yang dialaminya. Jadi sebenarnya dari awal kami menempati rumah itu, istriku udah mengalami hal-hal yang gak wajar. Cuma dia gak cerita aja sama aku, karena takut bikin aku kecewa, karena beli rumah itu juga gak murah kan. Saat di malam pertama tidur di rumah itu, istriku bermimpi didatangi oleh sosok pocong. Sebenarnya dia juga masih bingung, karena itu terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Sampai dia memutuskan itu bukan mimpi biasa. Jadi ceritanya tuh gini. Malam itu kami lelah karena baru aja pindahan. Barang-barang pun masih belum tertata dengan rapi. Setelah istriku menidurkan si kecil, kami lanjut menata barang-barang. Sampai agak malam sekitar jam 11-an. Karena lelah kami pun memutuskan untuk istirahat.
Nah, dalam tidur istriku, dia bermimpi ada sosok wanita tua yang sedang mendekati anakku. Wajahnya seram, rambutnya kusut dengan tatapan mata yang tajam. Dia mengelus-elus kepala anakku. Dalam mimpi itu, anakku takut dan menangis. Tiba-tiba aja sosok wanita tua itu mengeluarkan sebuah arit. Seperti hendak melukai anakku, istriku spontan meraih anakku dan berlari menjauh. Dalam mimpi itu kakinya terasa berat banget untuk berlari. Pokoknya sambil dia menjauh, sesekali dia menengok ke belakang. Dan dengan aneh sosok wanita itu perlahan berubah menjadi sosok pocong dan terus mengejar istriku. Tiba-tiba aja di situ istriku ngeliat aku dan meraih anakku. Tapi pocong itu masih terus mengejar. Sampai akhirnya istriku terjatuh dan pocong itu menindih dadanya. Wujudnya dipenuhi tanah-tanah yang menempel dan tertutup kain. Hanya mulutnya yang terlihat. Dia tertawa-tawa sambil menggeliat seperti berjoget di atas dada istriku. Sangat mengerikan. Sampai istriku pun sulit untuk bernafas. Dan saat itu istriku terbangun. Ternyata memang benar pocong itu berdiri di atas dadanya. Kepalanya menghadap ke bawah. Dia menggeliat sampai tanah yang menempel di kain-kainnya berjatuhan di wajah istriku. Dia mencoba berteriak tapi gak bisa. Istriku cuma berdoa sebisanya dalam hati. Dan kemudian istriku pun terbangun lagi. Dia melihat anakku yang tadinya tidur di tengah kita berdua, sekarang lagi duduk di lantai dan menangis. Ternyata istriku itu mimpi di dalam mimpi. Bener-bener aneh banget. Itu terasa sangat nyata. Itu bukan mimpi biasa. Sejak kejadian itu istriku memutuskan untuk gak bercerita sama aku. Walaupun sebenarnya dia gak betah tinggal di rumah itu, tapi di sisi lain dia gak mau ngecewain aku. Karena kami juga sudah terlanjur ngeluarin uang yang gak sedikit untuk membeli rumah itu. Yang paling sering terjadi adalah adanya ceceran tanah-tanah basah di lantai. Panjang, bahkan kalau diurutkan, bisa dari teras depan sampai pekarangan belakang. Dan selalu berhenti di dekat sumur yang udah gak terpakai di belakang rumah. Entah dari mana tanah itu asalnya. Istriku cuma bisa membersihkannya aja. Pernah juga ada kejadian aneh di siang hari. Saat aku masih kerja, jadi istriku di rumah berdua dengan anakku. Waktu itu dia lagi masak di dapur dan anakku main-main di dekat dia. Entah gimana ceritanya tiba-tiba aja anakku hilang. Awalnya istriku mencari dan cuma manggil-manggil aja, tapi anakku gak nyaut sama sekali. Dia mulai terus nyari-nyari dari depan dan di kamar-kamar kok gak ada. Istriku terus manggil-manggil anakku. Di situ istriku mulai panik. Akhirnya dia keluar rumah untuk cari di depan jalan, tapi gak ada juga. Dia pun ke belakang lagi dan mematikan kompor. Kemudian istriku mendengar ada suara berisik di pekarangan belakang rumah. Setelah dilihat, ternyata anakku ada di situ. Dia lagi mainan tanah. Yang aneh adalah pintu menuju pekarangan itu tertutup rapat. Dan anakku yang masih kecil tentu gak bisa meraih gagang pintu. Dan kalaupun bisa tentunya istriku bisa dengar suara pintu itu. Toh posisi pintu itu juga deket dapur. Jadi antara pekarangan menuju sumur itu ada gap berupa rerumputan yang seperti tumbuhan putri malu yang berduri. Dan ilalang yang bahkan tingginya hampir sama dengan anakku. Gimana bisa anakku ada di situ? Saking takutnya, sejak saat itu kalau aku belum pulang kerja, istriku gak berani ada di rumah. Dia lebih memilih main ke tempat tetangga atau pulang ke rumah orang tuanya. Baru sorenya aku jemput dia dan anakku. Kebiasaan itu berlangsung lumayan lama. Sampai-sampai rumah itu cuma tempat untuk tidur aja kalau malam. Jarang banget istriku ngelakuin keseharian di sana kalau aku belum pulang kerja. Kali ini adalah hal yang kami alami bersama. Jadi di suatu malam, waktu itu hujan deras,
dan kami sedang menonton TV berdua. Anakku sudah tertidur. Tiba-tiba tercium lagi bau bangkai bercampur anyir. Kami berdua saling menatap, menengok ke arah kanan, kiri, dan ke belakang. Dan tepat di belakang tikar yang kami duduki ada ceceran tanah lagi. Aku pun berdiri. Istriku meraih tanganku. Kemudian kita berdua berjalan mengikuti ceceran tanah itu. Dan setelah diikuti, ceceran tanah itu berhenti di pintu menuju pekarangan belakang. Kita pun juga berhenti dan saling menatap. Lalu aku mencoba membuka pintu itu. Saat aku membuka pintu, kami melihat sosok pocong. Dan sosok itu berkata, Apa kamu? Suaranya bersamaan dengan derasnya hujan, tapi terdengar sangat jelas. Sontak kami yang kaget langsung membanting pintu. Aku langsung menarik istriku untuk berlari menuju kamar. Di situ istriku menangis ketakutan. Kita berdua meringkuk ketakutan di kamar. Sampai hujan reda sekiranya jam 1 malam, kami berkemas membangunkan si kecil anakku dan langsung pergi ke rumah orang tuaku malam itu juga. Sejak kejadian itu kami jadi saling terbuka. Ternyata kita berdua sama-sama diganggu oleh pocong itu. Kami pun bercerita kepada orang tuaku. Kita juga sempat ingin menjual lagi rumah itu, tapi gak dibolehin sama bapakku. Katanya kalau kita menjual rumah itu berarti kita yang kalah. Dan kita gak boleh kalah. Akhirnya aku, istriku, dan bapakku mencari solusi atas apa yang terjadi. Dan atas saran dari bapakku, kita mendatangi salah satu kiai yang namanya cukup besar di Temanggung kala itu. Singkat cerita, aku, istriku, bapakku, dan Pak Kiai mendatangi rumahku bersama beberapa santrinya. Di situ kita mengadakan doa-doa, dan aku merasakan sendiri. Saat prosesi doa, bau bangkai itu tercium lagi, berkutat mengelilingi kami. Setelah itu, tiba-tiba ada suara ledakan, dan baunya pun hilang. Beberapa saat setelah itu doa pun selesai. Pak Kiai meminta para santrinya untuk pulang duluan. Tinggallah kita berempat. Ternyata Pak Kiai ingin menunjukkan sesuatu. Dia meminta sebuah linggis dan mengajak kita semua berjalan menuju sumur itu yang ada di belakang pekarangan rumah. Tepat di depan sumur, beliau menyuruh kita menjadi saksi. Beliau pun menyuruh aku untuk menghancurkan lantai semen di depan sumur itu. Dan apa yang kita semua temukan di balik lantai itu, ternyata ada sebuah boneka berbentuk pocong, seukuran jengkal orang dewasa. Dan setelah dibuka, boneka pocong itu berisi gumpalan rambut yang panjang dan sebagian memutih. Setelah itu, boneka yang berbentuk pocong itu langsung dibakar oleh Pak Kiai. Dan menurut pandangan spiritual beliau, boneka itu sengaja diletakkan oleh pemilik pertama rumah itu. Mungkin sakit hati karena rumahnya disita oleh bank, dan berharap agar tidak ada yang bisa betah tinggal di rumah itu. Alhamdulillah setelah itu kami kembali lagi tinggal di rumah itu. Sudah gak ada lagi gangguan-gangguan, sedikit pun gak ada. Kami pun tinggal di rumah itu bertahun-tahun ke depan. Tapi sayang, di tahun 2001, karena dari pekerjaanku yang mengharuskan pindah ke kota lain, jadi terpaksa kita harus pindah dan menjual rumah itu. Rumah itu pun terjual 5 tahun kemudian di tahun 2006. Setelah kejadian itu, kami tidak pernah mendapati gangguan-gangguan atau apapun itu. Alhamdulillah semua berjalan normal seperti biasa. Sekian cerita pada kali ini. Dari kisah ini, kita bisa belajar dan mengambil hikmah.
jadikan pembelajaran untuk kita semua. Lebihlah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa berada dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala hal-hal buruk. Terima kasih untuk sahabat Midnight Story yang sudah setia menyimak dan mendengarkan kisah kali ini. Semoga bisa menemani dan menjadi penghantar tidur kalian. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.